Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa nazala raddan dan turun ayat raddan untuk menjawab ligaulil yahud, untuk ucapannya orang Yahudi. Lamma daraballahu al-mathal bid-dubab, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan dengan seekor lalat atau nyamuk. Fi qaulihi wa in yaslub mudubabu syai'an. Dalam ayat tadi itu wal ankabut, atau dengan memberikan misal al ankabut apa? Laba-laba. Fi qawli kamathal ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyut baitul ankabut. Mereka orang-orang Yahudi menyatakan ma aradallahu bi dzikri hadil asya. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala perlu menyebut ini semuanya? Al-khasisah, sesuatu yang remeh gitu. Nyamuk. Masa firman Allah nyebut nyamuk gitu. Kemudian nyebut apa namanya? Laba-laba misalnya. Jadi seakan-akan mengatakan innallaha azim. La yaliqu billah subhanahu wa ta'ala an yadhkur al-hagir. Allah itu maha besar, nggak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebutkan yang remeh-remeh, serangga-serangga disebutkan. Apa perlunya? Seakan-akan begitu. Raddan ini bisa menjadi maf'ul li ajli, nazala raddan, bisa menjadi halnya nazala, turun ayat itu keadaannya adalah untuk menjawab. Baik. Kemudian turun ayat ini untuk menjawab mereka itu. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak malu, tidak segan gitu. An yadriba, untuk Allah membuat, menjadikan. Yadriba bermakna yaj'ala, muta'addi la maf'ulain. Yadriba bermakna yaj'al. Kalau yadriba memukul, itu muta'addi la maf'ulin wahid. Yadribu Zaidun kalban. Tapi kalau yadrib bermakna yaj'al, berarti muta'addi la maf'ulain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk menjadikan mathalan, contoh, maf'ul awal, ma ba'udatan fama fawqaha, ma nakirah mausufah yang disifati bima ba'daha dengan setelahnya, ba'udatan fama fawqaha jadi sifat daripada ma. Ini semuanya jadi maf'ul tsani, ma jadi maf'ul tsani, ai mathal kan, ayya mathalin kana. Atau ma di sini jadi zaidah. Ma jadi zaidah. Kalau ma jadi zaidah enggak ada artinya, tapi punya fungsi litakidil khissah, untuk lebih mempertajam kehinaan. Fama ba'daha, maka setelahnya ma ba'udatan jadi maf'ul bihnya. Maf'ul bih tani. Ada dua berarti i'rabnya di sini. Innallaha la yastahyi yadriba mathalan ma ba'udatan. Kalau ma jadi nakirah mausufah, maka ma jadi maf'ul bih. Kalau ma jadi zaidah, ba'udatannya jadi maf'ul bih tani. Sesungguhnya Allah tidak perlu malu,
Allah nggak segan untuk menjadikan permisalan itu seekor nyamuk pun. Ba'udah mufrad daripada al-ba'ud. Jadi taknya itu lil ifrad. Tamrun apa tamrun? Kurma. Satu biji kurma, tamrotun. Pakai tak. Syajarun apa? Pohon. Satu pohon, syajaratun. Hajarun batu. Satu batu, hajaratun. Habbun biji, satu biji, habbatun. Darrun debu, satu darratun. Terus taknya itu lil ifrad. Ya, taknya itu adalah lil ifrad. Ba'udun, nyamuk itu wakai hanya ba'ud itu loh. Ya. Ba'udatun, satu biji, satu ekor daripada nyamuk. Allah enggak perlu segan untuk memberikan misal itu. Mufrad al-ba'ud. Wa hu sigharul bak, yaitu serangga yang kecil, kutu yang kecil. Ya. Nah, di sini ada khilaf, ada menyatakan itu sejenis wereng gitu, ada lagi menyatakan itu adalah nyamuk. Iya. Adalah nyamuk. Nanti akan kita bahas nyamuk. Fama fauqaha, dan apa yang di atasnya ba'udah, yang di atasnya akbar minha, yang lebih besar daripada ba'udah, daripada seekor nyamuk. Unta misalnya, dimisalkan unta, misalnya dimisalkan sapi yang gede-gede misalnya. Aila yatruk, artinya Allah tidak meninggalkan bayanah untuk menerangkannya. Lima fihi minal hikam, karena di dalamnya ada banyak hukum hikmah. Ada menyatakan fama fauqaha itu fil jisim, bentuk tubuhnya. Ada fama fauqaha fil khissah. Kalau perlu yang lebih hina daripada nyamuk pun Allah nggak perlu segan untuk menyebutkan fil khissah. Satu butir apapun misalnya, nyamuk semut yang terkecil pun Allah akan sebutkan, mau apa, nggak ada masalah. Yang penting ada hikmahnya. Bisa fama fauqaha itu fil jisim, bisa fama fauqaha fil khissah. Allah nggak peduli kalau buat misal dengan serangga pun, binatang kecil maupun dengan yang gede-gede pun nggak ada peduli. Ada apa mereka mau peduli dengan pendapat? Di situ ada hikmahnya kalau Allah membuat misal dari itu. Ba'udah, nyamuk ini dikatakan punya ekor, punya 4 sayap, punya kaki 6, kemudian punya belalai seperti gajah. Jadi seperti bentukan gajah itu gede tapi nggak ada sayapnya, nyamuk tadi itu kecil, cuma kakinya 6, ada sayapnya. Nanti bisa bayangkan jarumnya nyamuk itu sekecil itu. Itu menjadi alat untuk menyedot darah dari tubuh yang disedot tadi itu. Nanti bisa bayangkan seberapa lubangnya itu. Jadi ibarat belalai daripada gajah nyedot air gitu. Kalau gajah gede ya, seketok bolongan itu. Lah kalau belalainya nyamuk itu sak piro gitu loh. Subhanallah. Kemudian kelenturan daripada belalainya nyamuk itu, lentur. Kalau jarum dimasukkan kulit tembus masih masuk akal. Ini lentur. Kamu teblek ini tok ajur kabeh pisan. Tapi bagaimana itu bisa menembus kulit kamu? Yang tidak mungkin sebetulnya secara akal dengan kelenturan itu bisa tembus. Subhanallah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan
yang lentur tadi itu bisa masuk ke pori-pori kamu dan bisa tembus sampai ke dalam. Kemudian disedotnya tanpa sanyo loh itu. Segitu kecilnya bisa menyedot darah tadi itu. Subhanallah. Kemudian nyamuk ini bisa membunuh orang yang kuat sekalipun. Terbukti kan? Ada demam berdarah, yang kuat ali lari kena cikungannya nggak bisa gerak sudah. Dan termasuk nyamuk ini adalah sebab matinya Namrud, raja yang jahat. Karena itu Allah memberikan permisalan dari itu, nggak perlu Allah segan. Kenapa? Nyamuk ini banyak hikmahnya ini. Allah kasih misal dari itu. Ankabut juga begitu. Boleh, kenapa? Mereka alergi harus disebutkan yang hebat-hebat. Nyamuk itu juga hebat. Buktinya raja bisa kalah sama nyamuk kok. Raja Namrud yang banyak pasukannya, yang dijaga dengan pasukan, mati dengan seekor nyamuk. Baik. Di antara hikmahnya apa? Allah memberikan misal ini dengan Ankabut, dengan Ba'udah. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamun, maka mereka mengetahui, meyakini annahul haq, bahwa sesungguhnya permisalan dengan seekor nyamuk maupun permisalan dengan seekor laba-laba, annahul haq, bahwa sesungguhnya itu permisalan al-haq, benar, ats-tsabit, benar adanya, al-waqi' mauqi'ahu, yang tepat sasarannya, maksudnya min rabbihim, itu daripada Tuhan mereka, itu wahyu. Orang yang beriman mengetahui ini bukan karangan, tapi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun yang disebutkan seekor nyamuk. Ba'udatan fama fauqaha. Wa amman ladina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir, mereka tadi itu disebutkan itu fayaqulun, mereka berkata, madza aradallahu bihadza matala, apa yang Allah menghendaki dengan ini? Matala, matalan jadi tamyiz, bukan jadi maf'ulnya arada. Apa yang Allah menghendaki dengan ini permisalan? Menjadi contoh, menjadi perumpamaan gitu. Mada, istifham ingkar. Ini bukan pertanyaan tapi mengingkari mereka. Apa karepe gitu loh. Apa maksudnya ini Allah ini? Kok ngasih perumpamaan dengan seekor nyamuk yang hina, padahal Allah itu Maha Agung. Apa ini? Masa wahyu itu? Gitu. Ma istifham ingkari. Ma jadi mubtada. Wada bima'na alladhi. Mada ma bima'na jadi mubtada, dza bima'na alladhi bisilati khabaruh. Jadi khabar. Mada aradallahu bihadza mathala. Maksudnya apa? Ayu faidatin, apa sih faedahnya fihi di dalam membuat misal ini Allah? Qala ta'ala fi jawabi, maka Allah menjawab mereka. Yudillu bihim katsira wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkan bihi dengan ini permisalan bihadal mathal. Maksudnya Allah menjadikan sesat mereka, keliru dengan ini permisalan katsiran, banyak orang
anil haq, daripada kebenaran. Likufrihim, kenapa mereka itu sesat? Karena mengkafiri bihi, dengan ini matal, bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi bihi, dan memberikan hidayat Allah bihi, dengan sebab ini matal, katsiran, banyak, minal mukminin, daripada orang-orang beriman, litasdiqihim, karena percayanya mereka orang-orang beriman bihi, dengan ini matal. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan ini matal kecuali orang-orang yang fasik. Kenapa sih? Apa faedahnya? Faedahnya supaya tahu mana yang kafir, mana yang mukmin, gitu loh. Mana yang mau percaya ini dari Allah dan mana yang tidak percaya. Percaya, itu faedahnya. Kelihatan nggak? Mereka menghina. Nah, itu kafir itu. Karena itu hati-hati. Kalau ada orang ada istifham ingkari, madza aradallah, itu bisa kafir loh hukumnya. Apa maksudnya Allah itu nyebutkan gini dalam Quran? Ini tidak bisa diterapkan sekarang ini. Masa begini hukum dari itu? Apa perlunya Allah Subhanahu wa taala membuat perempuan model begitu? Membolehkan kawin lebih daripada satu untuk laki. Madza aradallah. Loh. Kalau inti istifham ingkari sama dengan ini kafir. Kalau mau dijawab, kenapa begitu? Karena memang yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Karena untuk membedakan nanti mana yang kafir, mana yang tidak. Yang bilang madza aradallah itu kafir hukumnya. Yudillu bihi katsiran. Kalau itu istifham ingkari, kalau itu karena untuk mengingkari, meremehkan daripada ajaran Tuhan. Ini mulai akeh liberal gitu kan. Mulai banyak liberal model gitu. Apa perlunya Allah Subhanahu wa taala membuat ajaran begini? Ini enggak bisa diterapkan. Tidak bisa diterima oleh zaman sekarang ini. Loh. Ini sama dengan madza aradallah bihadza. Ya tujuannya memang untuk membedakan ente ini bukan mukmin, untuk bedakan. Kalau ini, kalau orang mukmin menyatakan percaya, itu min indillah. Kalau orang kafir ya gini nih. Keraguan-raguan. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Cuma wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidaklah Allah itu menjadikan sesat dengan ini matal kecuali orang-orang yang fasik. Siapa al-fasik? Al-kharijin an taatillah, orang yang keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik itu murtakibul kabair. Yang orang yang murtakibul kabair, yang berbuat dosa besar kadang-kadang atau selalu. Dan akbarul kabair adalah al-kufur. Al-kufur. Karena itu mereka disebut fasik, orang kafir itu. Orang kafir itu pasti fasik. Orang fasik belum tentu kafir gitu. Belum tentu kafir. Nah, yang dimaksud ada di sini, dia melakukan dosa yang paling besar, yang selalu, yang terus menerus. Al-kufar maksudnya, al-kharijin an taatillah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ciri-cirinya orang fasik gimana? Nih, gambaran orang Yahudi nih, dan juga sekaligus orang Nasoro. Mereka itu dikatakan fasiqin, orang yang fasik. Fasiqin, orang yang fasik. Alladzina yanquduna ahdallah. Mereka adalah orang-orang alladzina, jadi naat, yanquduna ahdallah, yang mengingkari atau memudari. Apa lagi itu? Merusak bisa, ya, membatalkan bisa. Ahdallah, perjanjian Allah. Nah, di sini ma'ahidahu, apa yang Allah membuat perjanjian. Bukan perjanjiannya sebetulnya. Bukan amernya, bukan urusannya, tapi makmur bih, yang dijanjikan oleh Allah. Juga perjanjiannya mereka merusak, tidak ada perjanjiannya tetap. Nah, cuma yang objeknya yang dijanjikan oleh Allah dirusak. Ma'ahidahu ilahim,
fil kutub, di dalam kitab-kitab yang dahulu. Apa Allah berjanjikan kepada mereka? Minal imani bi Muhammad SAW, untuk mengimani Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi, untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Hati lo ya, kalau datang rasulun, seorang rasul bernama Muhammad, harus kamu beriman dan wajib kamu membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perjanjian setiap umat itu. Para nabi itu mengabarkan setiap umat. Percayakah kamu dalam Bible sekarang itu masih terbukti bahwa di situ ada kenabian Nabi Muhammad, walaupun sudah dirubah-rubah, walaupun sudah dirubah-rubah dalam Bible. Mungkin kalau Anda hari Rabu lagi tak kasih nanti selebaran itu semuanya. Dalam Bible sendiri terbukti bahwa di situ ada Nabi Muhammad dan tidak bisa ditafsiri kecuali Muhammad Rasulullah. Tidak bisa yang lainnya. Ada perjanjian itu dalam kitabnya mereka, di Taurat, di Injil, ada semuanya. Itu Nabi. Wajib mereka beriman, wajib mereka membantu. Min ba'di mitsaqi, daripada perjanjian yang telah Allah buat, tauqidi alaihim, udah ditekankan harus lo ya beriman dengan Nabi. Ini sifat orang yang fasikin yang Allah sesatkan. Ini pertama, mereka mengingkari yang telah Allah janjikan dengan wajib beriman dan membantu Nabi Muhammad. Satu. Kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bi an yusala, mereka memutus ma amarallahu bi, apa yang Allah perintahkan dengan ma an yusala, untuk disambung. Bisa di sini mana al-iman minal imani bin nabi, dengan iman kepada Rasulullah. Datang nabinya ke mereka akhirnya mengingkari. Warrahim, atau karena kekerabatan, mereka diperintahkan untuk baik sama family tapi mereka memutus hubungan dengan family. Wa dzalik, atau yang lainnya. Wa yaqta'una ma amarallahu bi an yusala. An yusala ini wa an yusala badal min dhamir bihi. Badal dari dhamir bihi an yusala. Biwaslil arham atau biwaslil iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, takdirnya kan masdar itu. Tapi ada menyatakan an yusala itu badal daripada ma amarallahu bihi, badalnya daripada ma. Tapi yang ini badal dhamir lebih aula. Ya tahu nama amarallahu bihi ayusala. Sifat yang kedua orang-orang fasikin, yaitu mereka tidak silatul arham atau tidak menyambung tentang keimanannya dengan Nabi. Putus, Nabi Isa tok, bis berhenti, atau Nabi Musa tok berhenti, tidak meneruskan dengan iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yufsiduna fil ard, yang ketiga mereka merusak di bumi. Merusak di bumi ini bukan menggunduli hutan sebenarnya, bukan mengambil batu bara, bukan. Sudah berarti ini bil ma'asi, dengan perbuatan maksiat. Wa ta'wik anil iman, dan dia berpaling daripada keimanan. Ini semuanya, kalau ini ta'wik anil iman akbaril ma'asi. Ulaika humul khasirun. Lah kalau sudah tiga sifat ini ada, jadi fasik. Ulaika, mereka lah orang-orang fasik, al-mausufun bima dzikir, yang disifati itu semuanya dengan apa yang disebutkan, humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Bukan hartanya yang merugi atau jadi melarat, tapi
limasiri minan nar, karena tempatnya mereka di akhirat adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala, al-mu'abbada alaihim, selama-lamanya. Dengarkan baik-baik. Enggak ada ceritanya orang Kristen masuk surga, itu tidak ada. Orang Yahudi masuk surga enggak ada. Kenapa? Yang butuh nama ahdallah. Karena mereka sudah membatalkan perjanjian Allah. Pertama apa? Harus beriman dengan Nabi Muhammad. Karena kan itu tidak bisa mereka disebut orang beriman ini, karena mereka yang guduna adallah. Kedua, tidak menyambung imannya dengan Rasulullah, yang tahu nama Allah yusalabihi. Ketiga, yufsiduna fil ard, dengan akbarul ma'asi, yaitu al-kufur billah. Mereka itu menjadi tetap orang yang merugi sekalipun orang baik. Oh, banyak membantu itu sekalipun umul khasirun, karena mereka masuk neraka nantinya. Enggak benar kalau dikatakan mereka orang yang beriman karena percaya dengan kitab suci. Mereka membatalkan kok perjanjian dalam kitab sucinya mereka. Nah, ini adalah jawaban mereka. Ulaika humul khasirun. Baik. Ulaika jadi mubtada. Hum jadi mubtada ya? Tsani, khasirun khabar mubtada tsani, jumlah mubtada tsani dan khabarnya jadi khabar mubtada awal. Ini yang pertama. Ada lagi menyatakan ulaika jadi mubtada, hum dhamir fasal. Dhamir fasal itu berarti enggak ada i'rabnya. Al khasirun ya jadi khabarnya ulaika. Jadi khabarnya ulaika. Boleh dua ada di situ i'rabnya. Wallahu a'lam.